Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Kami yang beranggotakan 7 orang, yaitu Uang Batin, Teddy Mulyadi, Haris Akila, Kurnia Suryani, Rizky Wulandari, Aradu Salihan, Silakan untuk waktu dari bawah ini ya. Pengertian. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat-surat, dan 6.236 ayat. Ada pula yang menyebutkan 6.666 ayat. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berfungsi membenarkan dan menjelaskan pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Al-Quran berguna menjadi pedoman hidup atau way of life umat manusia. Ajaran-ajaran Al-Quran begitu luas dan dalam. Al-Quran mengandung 6 isi pokok ajaran, yaitu meliputi akidah, ibadah, dan mu'alamah, akhlak, hukum, sejarah, dasar pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama, akidah. Akidah adalah keyakinan, kepercayaan. Akidah Islam adalah suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh umat Islam. Ajaran Islam itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tolak ukur kebenaran akidahnya itu dilihat pada pedoman dasarnya. Dalam Islam, akidah bukan hanya mengaku beriman saja, tetapi harus mampu menyatakan keimanannya dalam amal perbuatan yang baik, amal solih, dan tingkah laku yang terpuji, akhlakul karimah. Perlu diketahui, pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini menjadi akidah orang muslim ada 6 atau rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan 6. Iman kepada qadar dan qadar. Dalilnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Yang kedua, ibadah dan muamal. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupannya, manusia memerlukan hubungan atau komunikasi. Hubungan dengan Allah yang disebut hablum minallah atau hubungan manusia dengan Tuhannya. Manusia diciptakan Allah untuk mengabdi, berbakti, dan beribadah kepada Allah. Untuk menciptakan suasana damai, manusia harus senantiasa membina kedua jalur komunikasi tersebut. Komunikasi Allah bisa berupa ibadah, dan komunikasi dengan sesamanya bisa berupa tolong-menolong. Ibadah yang wajib umat muslim lakukan yaitu rukun Islam, yang berupa syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ikut ada dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. 3. Akhlak. Nabi Muhammad berakhlak mulia, menjadi suri tauladan dan panutan umat manusia yang mendambakan kebahagiaan dan rahmat Allah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad ditugaskan Allah untuk membangun akhlak mulia, meningkatkan derajat manusia dari lembah hina menjadi mulia, dari kehidupan yang gelap menjadi cemerlang. Aspek akhlak menurut Islam sangat penting karena berkaitan juga dengan masalah hubungan sesama dan juga dengan Tuhan. Perbuatan yang harus dijalankan oleh seorang muslim adalah 1. Berlaku adil. 2. Berbuat kebajikan. 3. Memberi sedekah kepada kerabat. 4. Menghindari perbuatan jahat. 5. Menjauhi permusuhan di antara sesama muslim. Adapun hadis tentang dalil, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lama kana yarjullahu wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21.
Yang keempat, hukum. Al-Quran merupakan sumber pokok hukum Islam guna mengatur tata kehidupan yang aman, damai, sejahtera, bahagia, adil, makmur, selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran mengatur beberapa ketentuan hukum. 1. Hukum perkawinan. 2. Hukum perceraian. 3. Hukum ahli waris. 4. Hukum perjanjian. 5. Hukum perdata. 6. Hukum pidana. 7. Hukum perang. 8. Hukum antar bangsa. Prinsip-prinsip musyawarah. 1. Demokrasi. 2. Beradministrasi disiplin. Adapun dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wala taqullal qainina khosima. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Surat An-Nisa ayat 105. 5. Sejarah. Al-Quran adalah pedoman hidup atau way of life. Fungsi dan sejarah adalah menjadikan pelajaran yang baik untuk ditiru dan yang tidak baik ditinggalkan. Adapun dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan darabna lahu illa wa kullan tahbarna taybira. Artinya, dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 25 sampai dengan 39. 6. Dasar-dasar iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama, karena tanpa agama dapat membinasakan umat manusia itu sendiri. Dalam Al-Quran banyak ditemukan dorongan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan manusia. Adapun dalil dasar-dasar iptek.